Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dihadapkan pada sosok umat Israel dan sosok umat Tuhan Yesus pada masa Perjanjian Baru, dan itu menjadi cermin untuk melihat diri kita pada masa pandemi ini. Umat Israel itu cengeng. Umat Israel itu aleman. Umat Israel itu suka merajuk. Mereka berpikir cepat dan tidak berpikir panjang. Maka lihatlah pada satu era bagaimana ketika mereka berkobar-kobar untuk keluar dari Mesir, dari tanah penindasan, keluar dipimpin oleh Musa. Mereka bersuka cita, dan ketika sampai di padang gurun, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka tidak tahan panas terik, mereka tidak kuat dengan lapar. Kemudian mereka menyalahkan Musa, dan dalam arti tertentu menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat. Dalam perjalanan dari Elim menuju Gunung Sinai, umat Israel di padang gurun Sin bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun, dikatakan di sana. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Hebat kan? Alung mati neng Mesir neng arep kuali daging. Tinimbang neng padang gurun ora ana apa-apa, njur mung mati kaliren. Padahal tadinya sorak-sore loh, tetapi begitu mudah untuk menjadi cengeng dan frustrasi dan kemudian menyalahkan pihak lain. Luar biasa ya. Itulah watak Israel, dan itulah sesungguhnya juga kecenderungan hati kita loh ya. Kalau kita tidak mewaspadai dan alert terhadap diri. Kita mesti waspada di masa pandemi ini. Untuk tidak sekedar melihat sesuatu hanya pada masa pendek. Pulihkanlah, jagalah rezeki kami sehari-hari. Biarkanlah kami sehat. Dan seolah-olah kemudian kita tidak prihatin pada mereka yang susah bernafas, keterbatasan alat, keluarga yang kebingungan, saudara yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Seolah-olah keadaan seperti itu sebagai keadaan yang sangat buruk dan hina. Injil, lihat, menarik sekali. Banyak orang mencari Yesus. Ketika Yesus menyeberang ke tempat yang lain melalui danau atau dikatakan di Injil laut itu, mereka tahu, lalu mereka sudah menyusul ke sana dan bahkan mendahului datang. Dan kemudian dengan ramah mereka menyapa Yesus. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Tetapi Yesus tahu hati mereka. Yesus kecewa sebenarnya, dan itu terungkap dalam kalimat-kalimat awal. Begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu.
Yesus kecewa dan mengatakan, iya kamu datang ke sini menyambut aku karena kemarin aku membuat mukjizat roti kan? Dan kamu ingin kenyang lagi kan? Dan kamu mengagumi aku kan? Bekerjalah untuk roti kehidupan kekal. Untuk sesuatu yang melampaui sekedar fisik. Maka saudari-saudara, pesan bagi kita adalah mengoreksi diri. Permohonan mendesakkan keinginan karena kebutuhan akan kesehatan, akan kehidupan yang lebih baik adalah baik, adalah betul. Tetapi menjadi sia-sia kalau kita merasa bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya adalah ketika kita bebas dari pandemi, ketika ekonomi kita bertumbuh dengan subur, ketika hal-hal duniawi tercukupi. Tuhan kecewa ketika kita hanya sampai di sana. Maka saudari-saudara, mari membuka hati terus pada kemungkinan karya-karya Tuhan untuk menyelamatkan saya baik di dunia ini maupun di surga nanti. Tidak berhenti apalagi seperti umat Israel yang mengatakan lebih baik mati di Mesir di depan kuali berisi daging daripada mati kelaparan di padang gurun. Kita mohon tidak kelaparan, kita mohon sehat, kita mohon untuk kita mengintensikan hari ini untuk mereka yang sakit COVID dan yang sudah dipanggil Tuhan. Kita juga mohon untuk lebih dari itu adalah pengharapan akan kemuliaan kekal pada hidup sesudah mati itu. Dan itu dikatakan hidup kekal, hidup yang lebih panjang. Maka saudari-saudara terus berjuang untuk pemulihan dari bencana COVID. Tetapi jangan lupa bahwa siara hidup kita tidak berhenti pada pemulihan duniawi dan fisik, tetapi kita diajak untuk menyatukan hati pada rencana Allah yang jauh lebih agung, dunia akhirat. Maka relevan untuk berdoa bagi yang sakit supaya sembuh, tetapi juga relevan untuk berdoa bagi yang sudah dipanggil Tuhan supaya bahagia mengalami kehidupan bersama Tuhan di surga. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan mereka yang kita intensikan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.